Universitas Ngudi Waluyo, program studi S1 Bisnis Digital mempersembahkan. Saya Ruki Rahman, saya Alvina Damayanti, saya Nurul Aziza. Berikut presentasi kami mengenai proses penerimaan tenaga kerja. Rekrutmen. Salah satu kegiatan penting dari kegiatan sumber daya manusia adalah proses rekrutmen, yaitu menarik tenaga kerja yang memiliki kinerja yang baik. Hal ini dilakukan oleh organisasi kecil, menengah, dan skala besar. Sebelum organisasi menarik tenaga kerja, organisasi harus merekrut dan menempatkan individu yang memiliki keahlian sesuai yang dibutuhkan organisasi. Menurut Rahmawati tahun 2008, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para calon karyawan untuk dipekerjakan dalam dan organisasi. Rifai tahun 2004, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja untuk jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang perekrutan. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan. Tujuannya, menurut Rifai tahun 2004, tujuan dilakukan rekrutmen adalah untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjadinya calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Bahwa proses penerimaan tenaga kerja terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah rekrutmen, yang kedua adalah seleksi, dan yang ketiga adalah penempatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai seleksi. Seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Menurut Rahmawati 2008, seleksi adalah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima ataupun ditolak. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rifai 2004, yang mana seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Dari dua pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seleksi adalah proses yang dimulai ketika calon karyawan melamar pekerjaan dan diakhiri dengan keputusan bahwa calon karyawan tersebut diterima ataupun ditolak. Tujuan seleksi. Menurut Rahmawati, seleksi bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja yang diinginkan. Seleksi merupakan proses dua arah di mana organisasi menawarkan posisi kerja dengan kompensasi yang layak, sedangkan calon pelamar mengevaluasi organisasi dan daya tarik posisi serta imbalan yang ditawarkan organisasi. Dengan melakukan seleksi, diharapkan dapat memperoleh karyawan yang memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi. Jenis-jenis seleksi. Nah, ada seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan juga seleksi tidak tertulis. Nah, biasanya dalam perusahaan itu ada berbagai macam seleksi. Ada seleksi berkas atau administrasi, kemudian kita juga biasanya ada seleksi wawancara, dan ada seleksi kesehatan atau medical check-up. Kemudian, setelah melewati serangkaian seleksi itu, tentu saja kita akan diberitahu
bahwa kita diterima ataupun tidak. Namun terdapat juga beberapa perusahaan yang tidak memberitahu calon karyawannya bahwa mereka diterima atau tidak. Nah, secara otomatis jika kita tidak dikontak atau dihubungi lagi, maka hal tersebut menandakan bahwa kita tidak diterima di perusahaan tersebut. Langkah-langkah dalam proses seleksi. Biasanya langkah-langkah yang ditempuh adalah yang pertama, penerimaan surat lamaran atau berkas administrasi. Tentu saja, calon karyawan harus mengumpulkan berkas administrasinya ke perusahaan yang dia lamar. Yang kedua adalah penyelenggaraan ujian. Biasanya ujian tersebut dilaksanakan untuk mengetahui kompetensi yang ada dalam diri karyawan. Yang ketiga, ada wawancara seleksi. Nah, wawancara ini untuk menggali lebih dalam bagaimana kepribadian, karakter, dan juga kecocokan karyawan terhadap posisi yang dilamar. Yang keempat, ada pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensinya. Apakah surat-surat referensinya ini asli atau tidak, dan apakah benar-benar calon karyawan ini cocok untuk posisi yang dilamar. Yang kelima, yaitu evaluasi kesehatan. Perusahaan juga perlu tahu bagaimana kondisi kesehatan calon karyawan yang melamar di perusahaan tersebut. Nah, yang keenam, wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasannya langsung. Yang ketujuh, yaitu pengenalan pekerjaan. Dan yang kedelapan, keputusan atas lamaran. Jadi, keputusan atas lamaran ini nanti apakah si calon karyawan ini diterima ataupun ditolak. Karena bagaimanapun, perusahaan pasti akan memilih kandidat yang terbaik yang dapat mengisi posisi ataupun lowongan pekerjaan yang tersedia. Penempatan karyawan yaitu para karyawan yang baru yang telah selesai menjalankan masa orientasi harus segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai bakat dan keahliannya. Yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penempatan. Untuk jenis-jenis penempatan sendiri itu ada 3, yaitu promosi, transfer dan demosi, job posting program. Untuk promosi sendiri yaitu promosi terjadi apabila seseorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dan dalam pembayaran tanggung jawab atau level. Umumnya diberikan sebagai penghargaan, hadiah, reward system atas usaha dan prestasinya yang telah dilampaui. Yang kedua yaitu transfer dan demosi. Untuk transfer dan demosi sendiri, yaitu transfer terjadi kalau seseorang karyawan dipindahkan dari satu bidang tugas di bidang tugas lainnya yang tingkatnya hampir baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat strukturalnya. Demosi terjadi kalau seseorang karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya yang telah rendah tingkatnya, baik tingkat gaji, tingkat tanggung jawab maupun tingkat strukturalnya. Yang ketiga adalah job posting program. Job posting program merupakan informasi kepada karyawan tentang pembukaan lowongan kerja dan persyaratannya. Pengumuman tentang lowongan kerja tersebut mengundang para karyawan yang memenuhi syarat untuk melamarnya. Nah, setelah semua proses tersebut terlaksana, selanjutnya adalah kesepakatan antara karyawan dan juga perusahaan. Kesepakatan antara karyawan atau tenaga kerja dan perusahaan lebih baik dinyatakan secara tertulis dalam kontrak kerja. Dalam kontrak kerja, karyawan dapat mengetahui syarat-syarat kerja dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Juga dapat mengetahui status kerja, apakah berstatus karyawan tetap ataupun karyawan kontrak.
Perusahaan dalam merekrut tenaga kerja perlu memastikan status tenaga kerja. Biasanya pekerja baru diberi masa percobaan yang durasinya biasanya 1, 3, ataupun 6 bulan. Kinerja karyawan baru akan dievaluasi untuk status kepegawaiannya setelah masa percobaannya selesai. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada 2 jenis perjanjian kerja. Yang pertama, perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT. Yang kedua, ada perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT. Jenis pekerjaan untuk perjanjian kerja ini untuk waktu tertentu. Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 tahun. Ini juga untuk pekerjaan musiman, pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, ataupun produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Nah, ini juga cocok untuk pekerja harian atau pekerja lepas. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Pada dasarnya perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis, apalagi bagi perusahaan yang baru saja berjalan operasionalnya. Berdasarkan pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh, yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai PKWTT. Perusahaan yang tidak membuat PKWTT wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan, yaitu pada pasal 63 UU Ketenagakerjaan. Surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai nama, alamat, pekerja atau buruh, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. Karyawan harus mempelajari klausal yang ada di kontrak kerja dengan teliti untuk menghindari permasalahan yang muncul di kemudian hari. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa kunjungi kami di Instagram Universitas Udiwalio dan juga S1 Bisnis Digital UNY.